Selamat malam semuanya. Selamat malam saya ucapkan untuk semua sahabat Siloam Hospitals dimanapun kita semua berada, semua sahabat yang berada di tanah air maupun semua sahabat yang ada di luar Indonesia yang malam ini turut menyaksikan Siloam IG Live yang kita akan membicarakan satu topik yang sungguh-sungguh banyak menjadi bahan omongan, bahan obrolan. Banyak kita mendengar broadcast-broadcast dari mungkin grup-grup di WhatsApp. Mungkin kita banyak membaca berita. Topik yang sangat erat dan sangat kerap dibicarakan akhir-akhir ini. Tentunya tidak jauh-jauh dari vaksin. Vaksin COVID-19. Satu kabar yang sangat ditunggu-tunggu, terutama oleh masyarakat di Indonesia. Tapi begitu vaksin itu datang, banyak sekali pertanyaan, banyak sekali mungkin perbincangan. Sebenarnya perlu nggak ya kita divaksin? Sebenarnya tujuannya apa ya kita divaksin? Sebenarnya apa ya keuntungan dari vaksinasi tersebut? Sebenarnya gunanya apa ya vaksin itu? Satu hal, kita Siloam Hospitals siap turut mendukung program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19. Kita siap untuk mendukung pemerintah untuk menyukseskan program vaksinasi nasional ini. Oleh karena itu, saya tidak akan berlama-lama lagi. Saya ingin memperkenalkan kita semua dengan narasumber Siloam Hospitals yang sangat expert di bidang ini. Kita mempunyai bintang tamu mungkin malam hari ini, yaitu Dr. Benyamin Lukito, spesialis penyakit dalam. Dr. Benyamin Lukito adalah dokter senior dari Siloam Hospitals Lipo Village. Beliau sudah berpraktek sejak Siloam Hospitals Lipo Village berdiri 25 tahun yang lalu. Beliau memulai karirnya sebagai dokter umum atau general practitioner di Siloam Hospitals Lipo Village, dan setelah itu melanjutkan dengan menjadi spesialis penyakit dalam di sana. Beliau mendapatkan spesialis penyakit dalam di Universitas Samratulangi Manado dan juga menempuh pendidikan PhD di Universitas Hasanuddin. Tanpa berlama-lama lagi, saya ingin mengundang Dr. Benyamin Lukito, spesialis penyakit dalam yang sangat akrab dipanggil dengan Dr. Ben. Hai Dr. Ben, coba saya mau invite Dr. Ben untuk bisa hadir paparan kepada sahabat-sahabat Siloam di sini. Oke, Dr. Ben, sudah kita invite. Halo Dr. Ben, selamat malam. Selamat malam. Apa Amel kabar ya? Dokter? Iya, betul Hai. sekali Dokter. Sehat Dok? Sehat Ya, ya. sehat sekali. Di masa-masa seperti ini kita bisa punya kesehatan, sungguh anugerah ya Dok ya. Kita bisa sehat, apalagi untuk dokter yang berada di garda paling depan di masa pandemik seperti ini. Dok, saya tahu dokter sibuk sekali, tapi terima kasih banyak dokter meluangkan waktu untuk boleh menjadi expert untuk banyak sekali pertanyaan yang sudah diajukan oleh audiens kita mengenai topik yang sangat hangat ini, vaksinasi COVID-19. Oke Dok, kita mulai ya Dok ya. Mungkin pertama Dok, sebelum kita masuk ke topik vaksinasi COVID-19 ini, mungkin dokter bisa paparkan sedikit Dok, sebenarnya vaksinasi itu prinsipnya seperti apa sih Dok? Supaya bisa lebih dimengerti oleh masyarakat umum. Silakan Dokter. Ya, vaksinasi sebetulnya adalah cara untuk mencegah penyakit tersebut menyerang kita. Jadi kalau kita disuntik vaksin, maka tubuh kita akan menghasilkan
antibodi. Dan antibodi ini yang berfungsi untuk mencegah apabila ada virus yang masuk dan kemudian kita serang dengan antibodi tersebut sehingga kita tidak jadi sakit gitu. Nah, kalau ini terjadi pada banyak orang, maka penyakit itu akan punah gitu. Itu yang kita harapkan. Seperti sudah terjadi pada cacar misalnya. Saya sebagai dokter sudah tidak pernah lagi mendengar atau menerima pasien cacar, tidak pernah, karena sudah tidak ada kasusnya. Itu salah satu contohnya. Saya hanya mempelajari cacar dari textbook, dari buku, dari internet, gitu. Tapi saya sendiri tidak menjumpai pasien cacar, bukan cacar air ya, tapi cacar. Nah, demikian juga dengan COVID ini. Nah, kita mengharapkan ini adalah cara yang sanggup untuk mengatasi problem kita semua, problem seluruh dunia, yaitu adalah COVID-19 ini. Ya, saya rasa demikian sih. Oke, jadi dok kalau itu vaksin secara general, kalau kita masuk ke vaksin COVID-19 ini dok, jadi banyak orang beranggapan, nah kalau kita dimasukin antibodinya, nanti kita terpapar dong dengan COVID-19 ini. Nah cara kerja dari vaksin COVID-19 ini seperti apa nih dok? Untuk orang-orang yang nanti akan divaksinasi. Ya, jadi orang membuat vaksin dengan berbagai macam cara. Jadi ada teknik yang sudah baku, yang sudah lama terjadi, sudah ratusan tahun, yaitu dengan mematikan virus tersebut. Nah, virus tersebut sudah mati, dan kemudian partikel-partikel dari virus tersebut, terutama adalah dari protein-protein yang hancur di situ, yaitu protein-protein yang kita sebut protein S, terutama itu, yang lain juga banyak, protein N, ada segala macam. Tapi yang paling utama adalah targetnya di protein S tersebut. S di sini adalah singkatan dari spike. Jadi protein yang kalau itu gambarnya seperti ada tonjolan-tonjolan, di mana setiap tonjolan itu yang nantinya akan docking di dalam sel kita dan kemudian akan menghijack, membajak sel kita dengan memanfaatkan semua materi yang ada di dalam sel tersebut, kemudian dia merusak ke tubuh kita. Nah, dengan menyuntikkan protein yang sudah, virus yang sudah mati tadi, maka tubuh kita akan mengetahui dan akan membentuk antibodi. Nah, antibodi ini yang penting buat diri kita. Antibodi itu membuat kita kebal. Nah, kekebalan ini yang diperlukan untuk mengatasi jangan sampai ada virus yang hidup, yang dari mana ke mana, yang kemudian masuk ke dalam tubuh kita, langsung diserang oleh si antibodi tersebut. Sehingga kita tidak jadi sakit, tapi kita menjadi tetap sehat. Oke, nah dok kalau seperti itu berarti siapa orang-orang yang boleh menerima vaksin tersebut? Ya, pada prinsipnya vaksinasi ini untuk semua orang, gitu. Oke. Ada satu kontraindikasi, ya. Jadi kontraindikasi artinya tidak boleh diberikan apabila orang tersebut alergi terhadap bahan pembuatan vaksin tersebut. Tapi kalau tidak alergi, maka semua orang tersebut boleh mendapatkan vaksinasi. Memang saat ini tidak semua orang mendapat rekomendasi untuk diberikan vaksin karena berbagai macam isu. Di setiap negara itu bisa berbeda-beda pendekatannya dan rekomendasinya, tergantung dari jenis vaksin yang tersedia, juga tergantung dari penilaian dari keahlian di bidang masing-masing. Ya, dari pihak penyakit dalam, dari pihak anak, dari pihak kebidanan dan sebagainya, ahli imunologi dan sebagainya. Iya, iya. Oke, dok. Nah, kalau untuk orang yang pernah menderita COVID sebelumnya, dok, bagaimana, dok? Apakah
kan dia sudah pernah terbentuk antibodi. Nah, apakah Betul. dia perlu mendapatkan vaksin ini lagi atau tidak, Dok? Secara umum, maka orang tersebut juga boleh mendapatkan vaksin. Namun, banyak pertimbangan antara lain ini. Kalau jumlah vaksinnya belum mencukupi, maka orang tersebut bukan merupakan prioritas untuk mendapatkan vaksin. Oke. Berilah ada orang lain yang belum mempunyai kekebalan. Bahkan di Amerika, mereka menganjurkan bahwa seseorang yang sudah terkena vaksin karena sudah mempunyai antibodi, maka paling divaksin sekitar 3 bulan kemudian itu boleh merupakan waktu yang tepat untuk memberikan vaksin kembali. Alasannya adalah bagian tentang terjadinya infeksi kembali itu setelah 3 bulan. Jadi jarang laporan sebelum 3 bulan setelah sembuh dari COVID. Sehingga untuk ketakutan itulah kita memberikan rekomendasi boleh, tapi nanti setelah 3 bulan ya tidak apa-apa. Sedangkan di kita sekarang jumlah vaksin memang kita masih harus menunggu dan banyak yang kurang pasti, ya. Tetapi artinya orang-orang yang seperti ini bolehlah untuk nanti rekomendasi vaksin yang gelombang berikutnya setelah orang-orang yang benar-benar memerlukan vaksin itu diprioritaskan. Oke, ini banyak juga yang bertanya, Dok. Sebaiknya vaksin ini indikasi untuk golongan usia berapa, Dok, yang direkomendasikan, Dok? Oke, jadi ini juga menjadi sesuatu isu yang penting, yaitu prinsipnya semua orang boleh gitu, diberikan vaksin, kecuali yang alergi tadi. Karena kalau alergi, yang vaksin kan untuk mencegah penyakit, bukan memberikan sesuatu permasalahan baru malahan. Jadi, alerginya bisa sampai fatal, bisa sampai meninggal kalau terjadi. Kejadian ini kan jarang sekali. Artinya sih boleh aja. Nah, memang semua orang boleh vaksin, termasuk golongan umur yang di atas dan yang di bawah, anak-anak. Namun kembali lagi prioritas belum direkomendasikan untuk yang di atas 60 tahun atau di bawah 18 tahun karena penelitian kita ini tidak ada yang atau untuk yang vaksin yang sekarang tersedia yaitu vaksin dari Sinovac itu belum yang ada penelitian untuk 60 sama yang di bawah 18 tahun. Jadi banyak isu mengenai hal itu karena misalnya kalau pada anak-anak berapa dosisnya, apakah segini cukup, apakah dosis kurang lagi lebih cukup juga, ataukah harus per kilogram berat badan, belum tahu semuanya karena belum ada data yang mendukung. Tetapi pada prinsipnya nantinya semua itu akan perlu mendapatkan vaksin. Jadi memang bukan kontraindikasi, namun sampai saat ini belum rekomend karena belum ada data. Gitu. Sehingga itu mungkin lebih bijaksana. Oke, kalau untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui gimana, Dok? Banyak sekali yang bertanya nih, Dok. Ini juga satu hal yang sangat ditanyakan gitu ya. Nah, vaksin yang tidak boleh diberikan pada ibu hamil adalah vaksin hidup. Jadi kalau vaksin tersebut adalah vaksin dari virus hidup yang dilemahkan, bukan dimakan, maka ini tidak diperbolehkan. Sebagai contoh adalah vaksin Astra. Nah itu belum boleh. Jadi kenapa kok tidak boleh? Karena dia bisa merusak ke janin dan menyebabkan terjadinya keguguran. Selebihnya vaksin yang lain seperti vaksin yang sudah dimatikan, vaksin yang lain-lain semuanya itu sampai saat ini tidak ada masalah. Namun kembali lagi karena belum ada data resmi, belum ada data
baik vaksin yang dari Sinovac maupun yang dari mRNA atau vaksin yang dari AstraZeneca, itu masih juga platformnya. Nah, ini kembali karena belum ada data, maka biasanya harus memberikan satu konseling yang tertentu. Dan kalau di Amerika, di Inggris, mereka menyarankan setelah pemberian konseling, maka mereka apabila memberikan mau untuk divaksin, maka itu diperbolehkan. Nah, di Indonesia kebijakannya berbeda karena ini belum ada data, maka kita belum berani memberikan vaksin tersebut pada orang hamil. Tetapi pada prinsipnya vaksin ini bukan vaksin hidup yang sampai sekarang ini, gitu ya. Nah, tahu nanti kemudian hari karena pembuatan vaksin yang hidup itu lebih susah memang, ya. Jadi masih belum ada sampai sekarang di dunia. Nah, jadi seharusnya vaksin ini aman, tetapi memang data yang harus membuktikannya. Oke, menarik sekali dok. Mungkin ada beberapa pertanyaan sebelum kita masuk ke pertanyaan dari audiens ya dok ya. Dokter tadi membicarakan mengenai keamanan dari pasien, keamanan dari vaksin, maaf. Dan juga dokter sempat menyinggung beberapa negara untuk vaksin-vaksin ini. Yang banyak sekali diperbincangkan saat ini adalah berbagai merek dagang dari vaksin ini nih dok. Nah, seringkali masyarakat kita mempunyai perbandingan ya, oh mendingan merek yang ini, oh mendingan merek yang ini. Kira-kira komentar dokter bagaimana dok mengenai hal ini dok? Baik, jadi penggunaan vaksin saya sering ditanya, ya saya ditanya mana yang paling baik. Kalau saya sekarang maka adalah vaksin yang paling dekat saya bisa dapat itu yang paling saya akan gunakan, yang paling cepat. Karena maksudnya begini, mungkin para pemirsa semua sudah tahu efektivitas dari masing-masing vaksin sudah banyak dipublikasikan, gitu ya. Betul sekali. Itu nggak ada sekarang, lalu bagaimana, gitu, ya kan? Jadi yang ada ya itu mungkin sudah paling baik. Nanti kemudian apakah, karena kita belum tahu, kalau nanti ada ditanya, berapa lama vaksin ini akan berlaku? Apakah kemudian nanti kita akan vaksin kembali, atau booster kembali, ataukah sama seperti vaksin influenza, yang setiap tahun akan dilakukan karena adanya perubahan mutasi pada virus influenza yang setiap tahun itu berubah materi genetiknya sehingga vaksinnya harus diperbarui dan diperbarui. Nah, ini menarik nih. Satu hal mengenai masalah yang belakangan sangat ramai dibicarakan, yaitu mengenai varian. Jadi yang mengerti adalah setiap virus pasti akan berubah. Setiap virus pasti akan berusaha defense mechanism buat si diri virus itu, ya. Sama seperti kalau kita hendak dibunuh, pasti kita akan berusaha berkelit, gitu. Demikian juga virus tersebut akan berusaha berkelit dengan cara mutasi. Nah, mutasi kalau pada hanya satu titik saja, biasanya tidak terlalu masalah. Tetapi virus ini bisa ada berbagai titik, seperti yang kita jumpai pada varian dari UK, dari Inggris, dan varian dari South Africa. Dan bahkan mendapatkan kabar ada varian dari Amerika. Nah, jadi sampai sekarang bahwa varian-varian tersebut bahkan sampai pada mutasi yang ada pada protein S yang kita targetkan gitu untuk vaksin ini. Namun ternyata sampai saat ini banyak profesor dari Harvard, dari San Francisco dan segala macam dari itu masih mempercayain bahwa sel T dari sel imun sistem kita itu masih sanggup untuk mengenalin dan memberikan respons
Jadi sampai saat ini, itu sampai hari ini itu belum dikhawatirkan. Ya, jadi tersedia itu masih sanggup untuk mengatasi varian-varian tersebut. Bagaimana di kemudian hari, belum tahu. Apakah kejadiannya akan seperti vaksin influenza? Kita belum tahu. Ya hanya waktu yang membuktikan hal tersebut. Baik, terima kasih banyak dok. Saya ingin membacakan beberapa pertanyaan dari audiens. Memang sebelum acara malam ini kita sudah sempat pasang di Instagram feed kita dan sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dok. Jadi mungkin saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan yang sudah diajukan sebelumnya. Nanti setelah itu baru saya akan masuk ke chatboard ini ya. Yang pertama ada pertanyaan, jika pasien itu mempunyai riwayat operasi seperti tiroid atau operasi perlengketan usus atau lambung, masih bisa divaksin nggak dok? Iya, sama seperti prinsip tadi. Jadi sebetulnya tidak ada kontraindikasi untuk masalah tersebut. Tetapi memang banyak, nanti ini pertanyaan bisa, ini pertanyaan bagus sebetulnya dan bisa berkembang. Bagaimana dengan orang diabetes? Bagaimana kalau tekanan memang ada pertanyaan itu dok, autoimun, bagaimana kalau even kalau di ini sampai pertanyaan kalau orang itu terkena HIV bagaimana, HIV yang AIDS bagaimana, apakah masih juga boleh diberikan vaksin? Jadi semuanya sebetulnya tetap sama, yaitu adalah mereka semua memang perlu divaksin. Namun kembali lagi itu bukan kontraindikasi, karena satu-satunya kontraindikasi adalah kalau dia alergi, ya. Nah, tetapi sekarang mungkin masih belum bisa rekomendasi karena banyak faktor tadi, data belum lengkap, karena perakiraan masih belum bisa secara jelas. Dan juga ketersediaan vaksin itu memegang peranan penting, karena kalau vaksin dalam jumlah yang belum terlalu banyak, tentu akan menjadi alokasi dan skala prioritas itu menjadi penting. Gitu. Ya, mungkin ya dok. Di kemudian hari saya mengharap sih data sudah juga akan keluar, karena hal ini pasti sudah ditetap dan terus akan diteliti orang gitu, baik di negara kita maupun di negara luar gitu. Baik dok, mungkin tadi kan dokter sudah sempat touch ya untuk yang diabetes dan autoimun dan sebagainya. Mungkin ada satu pertanyaan yang agak nyerempet-nyerempet itu juga dok. Kalau seseorang sedang menjalani terapi kanker dan terapi dalam jangka waktu yang cukup panjang, bagaimana dok dengan mereka? Apakah sebaiknya juga mereka menerima vaksin ini atau tunda dulu atau bagaimana? Sampai saat ini kembali tetap sama, rekomendasi belum bisa. Nah, untuk penderita cancer itu juga sama, masih banyak yang mereka di luar juga mereka bisa mendapatkan vaksin tersebut, ya. Namun kemudian ya memang belum ada rekomendasi untuk sampai saat ini, karena rekomendasi itu didasarkan dari data. Data itu belum ada memang. Meskipun kita katakan ya ini bukan merupakan sesuatu kontraindikasi. Namun kalau pasien cancer, kita juga harus melihat tentunya ya, kalau pasien tersebut adalah pasien yang sudah end stage dan tidak mungkin angka harapan hidupnya cuma sedikit, mungkin tidak sampai bulan gitu ya, ya mungkin ini tidak terlalu perlu gitu ya. Tetapi kalau angka harapan hidupnya masih panjang dan orang tersebut well control dengan pengobatan yang ada, maka masih bisa dipertimbangkan untuk pemberian. Meskipun sekali lagi saya katakan bukan kontraindikasi, tetapi persoalan di sini belum ada rekomendasi. Oke, dok, tadi dokter juga menyinggung, ini juga banyak yang bertanya kurang lebih mirip-mirip, kecuali alergi. Bagaimana kita tahu dok kalau kita alergi terhadap bahan dari vaksin tersebut?
Ya, ini pertanyaan yang sangat bagus sekali. Bagaimana kita tahu kita alergi? Yang sudah tahu adalah vaksin yang mRNA ya, yang ada datanya. Sedangkan Ya, vaksin-vaksin yang lain itu kita belum. Jadi seperti ini, saya akan ceritakan beberapa hal. ya dok. Pertama, kalau kita disuntik vaksin, kemudian timbul reaksi alergi, seperti pernah dilakukan oleh beberapa kandidat vaksin di waktu yang lampau, maka suntikan kedua itu tidak diperbolehkan. Nah, di situ kita, kalau untuk vaksin yang Sinovac, saya rasa kita belum ada cerita kelihatannya mengenai masalah alergi. Nah, vaksin mRNA dari Pfizer, Moderna, ini menarik. Ternyata, jadi vaksin ini adalah messenger RNA yang sudah dipotong-potong, gitu ya. Kemudian dari dipotongan tersebut dilapisin oleh suatu lapisan semacam kayak lemak begitu. Nah, ini terbuat dari yang kita sebut sebagai PEG, polyethylglycol, ya. PEG ini dia bisa menyebabkan alergi. Jadi kalau seseorang alergi terhadap PEG ini, itu maka kedua tidak diperbolehkan. Gitu. Bagaimana kita tahu kita alergi dengan PEG? Tidak banyak sih itu. Jadi jangan terlalu dibesar-besarkan, gitu ya. Nah, kejadiannya cuma pada beberapa orang saja sepanjang saya tahu. Saya ingat saya cuma orang dari puluhan ribu orang yang sudah divaksin di Amerika pada fase 3-nya. Jadi itu sebetulnya sedikit sekali. Namun biar sedikit tetap kita bahas, gitu ya. Bukan berarti menakutkan, tetapi justru lebih berhati-hati di sini. Ya, jadi maksudnya orang tersebut alergi terhadap PEG. Nah, baru kira-kira minggu lalu itu CDC-nya Amerika menambahkan satu lagi. Jadi ini dasarnya dari penelitian dan paper tahun 2019. Jadi belum lama ini, belum lama. Jadi belum dari pandemi ini terjadi. Dikatakan kalau seseorang yang alergi terhadap polisorbat, wah apa itu polisorbat ya? Nanti saya akan jelaskan. Maka sebaiknya tidak juga diberikan vaksin yang mRNA. Mengapa? Karena CDC mengatakan bisa terjadi reaksi, potensial cross hypersensitivity antara PEG dan polisorbat. Nah, saya mau jelaskan sekarang polisorbat. Polisorbat itu adalah suatu zat emulsifier. Emulsifier antara minyak dan air. Dia nggak bisa ketemu. Nah, perlu diberikan obat yang bersifat mengemulsikan itu supaya mencampur, supaya air dan minyak itu bisa bersatu. Bahan seperti ini terdapat pada seperti misalnya sabun, jadi sabun emulsikan gitu ya, pada kosmetik, nah, itu ada lipstick dan sebagainya gitu ya, yang bersifat ada dan ada airnya gitu. Kemudian seperti obat-obatan itu ada juga seperti tetes mata, seperti obat-obatan untuk obat jantung seperti amiodaron dan sebagainya. Itu data-data yang ada yang bisa kita lihat sih. Namun kembali kejadian ini jarang gitu ya. Jadi bukan berarti kita harus menakut-nakutin masyarakat dan membesar-besarkan masalah. Bukan. Ini dalam artian untuk memberikan kita kehati-hatian gitu. Ya. Tetapi yakinlah bahwa hal tersebut sangat jarang. Nah, kalau seperti ini lebih yakin untuk tidak takut, gitu. Ya. Oke, dok. Sekarang berikutnya, begitu seseorang itu mendapatkan vaksin itu sendiri, kira-kira berapa lama imunitas ini akan bertahan dalam tubuh orang tersebut?
ini pertanyaan yang juga masih sulit untuk bisa dijawab sampai sekarang, ya, karena banyak ya seperti itu bisa diperdebatkan. Ada kasus yang sudah pernah kena, kemudian sekarang sudah sembuh, kena lagi oleh virus yang strainnya berbeda. Seperti yang tadi saya ceritakan, ya minimal itu sekitar 3 bulan lebih itu baru kejadian. Nah, apakah seperti ini? Belum tahu. Apakah nanti kita perlu booster? Belum tahu. Jadi satu-satunya adalah waktu nanti yang akan menentukan, dan kemudian secara teoritis sih protein S dan anti protein S itu kenapa dia yang dipilih? Kan dia yang paling panjang antibodinya. Iya, gitu. iya. Nah, ini nanti bisa kita, saya sih berharap, karena nanti sekarang ini tes serologi yang khusus untuk antibodi itu kan sudah ada, yang seperti tes serologi antibodi anti SARS-CoV-2 gitu. Nah, nanti itu sudah dikembangkan juga suatu pemeriksaan yang lebih spesifik khusus lagi untuk protein S ini. Namanya adalah tes serologi anti SARS-CoV-2S. Nah, jadi di sini khusus untuk memeriksa antibodi terhadap protein S seperti yang targetnya tadi gitu ya. Alat ini belum beredar luas di internasional, sudah saya dengar ini sudah masuk ke POM juga dan sudah dalam proses. Ya mudah-mudahan alat ini memang bisa kita pakai di kemudian hari. Nah, apakah ini kemudian pernyataan sesuai dengan teorinya, maka itu perlu, teori sih bagus gitu ya, tetapi kenyataan kan kita perlu buktikan gitu. Tetapi secara teori sudah pas itu. Kelihatannya seharusnya alat ini nanti akan bisa mendeteksi anti SARS-CoV-2S, artinya untuk secara kuantitatif itu, bukan kualitatif. Ya, beda. Jadi kita kalau kuantitatif itu mengukur titernya, berapa titer yang ada anti protein S tersebut. Nah, ini sesuatu yang menggembirakan sebetulnya. Ya, dan itu mudah-mudahan akan segera mendapat hal tersebut dan bisa kita kembangkan nanti, dan bisa kita teliti juga secara teori begitu, kenyataannya bagaimana. Ya. Oke dok, ada lagi pertanyaan dari audiens ini. Dok, kalau pernah terjangkit tanda-tanda seperti COVID, setelah rapid reaktif, rapid lagi kedua reaktif, tapi di swab negatif, apa diperbolehkan untuk divaksin? Sama seperti yang dimaksud reaktif ini tentunya adalah, saya asumsikan adalah antibodinya ya. Jadi kalau antibodinya yang reaktif, maka memang kemungkinan bahwa orang tersebut sudah terkena COVID dan kemudian muncul antibodinya. Maka ini akan sama seperti orang yang pernah terkena COVID dan kemudian sembuh dan muncul antibodi. Nah, orang tersebut boleh kembali. Namun sampai saat ini berilah kesempatan kepada orang yang lebih memerlukan karena jumlah vaksinnya belum mencukupi. Gitu. Nanti kalau sudah mencukupi dan sudah makin semuanya pakai vaksin semua, silahkan. Itu bukan merupakan sesuatu kontraindikasi. Baik, lalu berikutnya pertanyaan dari audiens. Wah, banyak sekali pertanyaan yang masuk nih dok. Tapi memang waktu kita tidak terlalu banyak, jadi saya akan upayakan dalam beberapa menit ke depan untuk menyaring pertanyaan-pertanyaan yang ada. Yang berikutnya adalah bagaimana dengan mereka yang mempunyai riwayat TBC dan bronkopneumonia, tapi sudah sembuh. Apakah mereka aman juga untuk divaksin? Iya, tidak masalah. Jadi penyakit-penyakit itu bukan merupakan kontraindikasi dari vaksin COVID, gitu. Oke. Ya, jadi prinsipnya sama, gitu ya. Hanya yang alergi, karena alergi bisa menjadikan bahaya buat kita yang divaksin. Tetapi kalau tidak, ya tidak masalah, gitu.
Baik. Oke, Dok, apakah dosis vaksin itu ada hubungannya dengan berat badan dan tinggi badan, Dok? Nah, itu sudah sudah diteliti orang sebetulnya. Nah, jadi pada waktu penelitian itu baik di seluruh dunia saya rasa itu mereka itu malah pada fase yang lebih awal. Jadi mereka bahkan ada yang penelitiannya itu 2 kali pemberian, 3 kali pemberian dengan dosis yang berbeda-beda itu pada fase yang lebih awal, bukan fase 3, fase 2 kalau saya nggak salah. Ya. Nah, jadi mereka sudah menentukan dosis segini yang penting, yang cukup untuk memberikan tubuh kita secara global, secara umum, secara universal, itu cukup untuk menghasilkan antibodi yang cukup. Nah, yang untuk anak-anak, kalau yang di Sinovac itu kan baru umur 18 sampai lebih ya. Kalau yang di mRNA itu ada yang sampai umur 16. Nah, di bawah umur 16 masih belum tahu karena sifat dosis dan sebagainya itu bisa saja berbeda memang pada usia-usia segitu. Oke, Dok, banyak sekali pertanyaan yang tanya tentang mereka yang mengidap penyakit jantung, Dok. Bagaimana nih, Dok? Apakah prinsipnya juga sama seperti yang tadi dokter katakan? Betul, sama. Jadi semua orang itu perlu untuk mendapat vaksin. Tetapi belum bisa direkomendasikan saat ini karena dari pihak persatuan masing-masing keilmuan juga belum memberikan rekomendasi, kemudian keamanan pada kelompok tersebut juga bisa saja terjadi sesuatu, kita belum ada data, meskipun seharusnya tidak. Tetapi kan kita tidak bisa seharusnya, bagaimana datanya, gitu kan? Jadi sedemikian, maka kita belum bisa merekomendasikan hal yang tersebut gitu. Oke. Sebenarnya ini banyak pertanyaan yang spesifik, tapi karena memang terlalu banyak pertanyaan yang masuk dan mungkin kalau spesifik sekali untuk orang tersebut, saya anjurkan untuk boleh bertemu dengan Dr. Benyamin kali ya untuk konsultasi secara langsung karena pastinya spesifik sekali. Jadi saya akan bacakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih umum dan general untuk pangsa masyarakat secara umumnya. Nah, ini sekali lagi nih mengenai hamil-hamilan nih, Dok. Jadi mendingan hamil dulu sebelum vaksin atau vaksin dulu sebelum program hamil nih, Dok, baiknya nih, Dok? Ini susah. Karena persoalannya adalah seberapa cepat kita bisa mendapatkan vaksin sekarang dan seberapa namanya orang hamil itu kan sebetulnya anugerah Tuhan ya. Jadi Betul. ada orang yang usaha belum bisa mendapatkan, ada yang ya enggak ada usaha apa-apa, tahu-tahu hamil dan segera mendapatkan bayi gitu ya. Jadi kesimpulannya memang itu tergantung memang. Jadi yang paling cepat sekarang kalau kita sudah mendapatkan vaksinnya itu lebih baik gitu. Oke, Dok, saya membaca berita tadi pagi bahwa Presiden Joko Widodo sudah divaksin beserta beberapa orang-orang penting di negara kita, beserta beberapa perwakilan dari perhimpunan-perhimpunan sudah divaksin. Bagaimana, Dr. Benyamin juga siap divaksin, Dok? Siap sekali, justru ini yang kita tunggu-tunggu dan kita sudah berharap dari jauh-jauh hari, ya, karena inilah yang dilakukan upaya orang seluruh dunia untuk mencegah. Saya dapat pertanyaan, kenapa sih kok ke vaksinnya saja? Kenapa kok nggak ke pengobatan? Kita tahu pengobatan juga sudah berusaha semua orang di seluruh dunia. Namun ya, sampai saat ini masih seperti ini. Dan banyak rekan-rekan kita sesama dokter yang akhirnya harus berangkat terlebih dahulu karena sudah nggak bisa juga karena respons orang itu terhadap virus ini sangat berbeda-beda. Ada yang ringan aja nggak apa-apa, sebentar juga sembuh sendiri.
Ada yang seperti itu. 80% bahkan tidak memerlukan rumah sakit memang. Tetapi ada yang kawan langsung berat sekali dan kemudian sudah nggak bisa tertolong lagi. Itu sungguh-sungguh luar biasa virus ini terhadap diri kita ya. Jadi banyak guru juga ada yang sampai kena dan kemudian sudah tidak bisa tertolong lagi. Ya, kita semua sangat bersedih dengan hal-hal tersebut. Nah, ini vaksin adalah salah satu jawaban yang harusnya kita harus yakini, dan bahwa vaksin ini yang akan kita harapkan untuk menghadang si virus COVID ini. Dan pandemi ini selalu kita akan mengatakan kepada diri kita dan pada teman-teman kita, kapan ya ini berakhir? Saya sudah bosan pakai masker, saya sudah bosan dengan yang seperti ini. Saya ingin jalan-jalan, saya ingin segala macam. Itu semua adalah sesuatu hal yang manusiawi sekali bagi semua orang. Namun bagaimana caranya? Nah, ini adalah cara yang sangat besar kemungkinannya itu, bahkan kita yakin inilah caranya. Ya tinggal waktu nanti yang membuktikan, karena ini kan perang terhadap sesuatu yang sangat kecil dan makhluk hidup juga. Makhluk hidup, virus ini kan bisa berubah, bisa menjadi mutasi. Seperti yang tadi saya katakan, kalau kita sendiri ingin akan dibunuh oleh seseorang, kita pasti akan berkelit. Virus ini juga pasti akan seperti itu. Kita mau bunuh tuh virus, dia pasti akan berkelit. Gitu. Baik, dokter, mungkin satu pertanyaan terakhir sebelum kita menutup acara malam hari ini. Banyak anak-anak kalau divaksin secara general, ada vaksin-vaksin yang menimbulkan side effect, mungkin demam dan sebagainya, sehingga orang tua seringkali sudah dibekali oleh dokter kalau anaknya demam akibat vaksin ini sudah dibekali obat untuk menurunkan panas. Nah, untuk orang-orang yang akan vaksin, just in case ada side effect, apa yang harus mereka siapkan di rumah setelah mereka menerima vaksin ini? Ya, pengobatan yang sederhana saja sebetulnya, seperti ya memang ini sebetulnya masih kalau seseorang itu divaksin kemudian dia demam, berarti ada respons, kemudian kita menurunkan demam tersebut, beri aja seperti kayak paracetamol yang relatif aman buat orang kita ya, dibandingkan seperti obat-obat ibuprofen masih boleh pakai paracetamol gitu ya, baik anak maupun orang dewasa gitu. Karena kalau ibuprofen sebetulnya lebih kuat gitu, tetapi kadang-kadang lambungnya salah. Kalau paracetamol hampir bilang tidak terlalu memberikan sesuatu efek samping obat yang berlebihan. Jadi dengan hal-hal yang sederhana, banyak minum, kemudian istirahat, badannya lemes ya istirahat saja, sebentar dia juga sudah akan membaik sendiri. Jadi hal-hal yang sederhana yang mungkin kita bisa lakukan tanpa harus obat-obatan yang canggih-canggih. Baik, terima kasih banyak dokter untuk waktunya malam hari ini. Kalau saya boleh sedikit menyimpulkan, dok, dari pembicaraan kita malam hari ini adalah jangan sibuk untuk membanding-bandingkan berbagai merek dagang dari vaksin, tapi ambillah vaksin yang paling dekat dengan kita. Jangan khawatir mengenai varian-varian, karena setiap virus pasti akan berubah, dan biarlah waktu yang akan melihat itu, dan nanti teknologi medis yang akan menjawab permasalahan-permasalahan itu ke depan. Tetapi raihlah apa yang sudah di depan mata, dan kita semua akan menyukseskan program pemerintah untuk vaksinasi COVID-19 secara nasional. Apakah Dr. Benyamin sebagai expert dan sebagai dokter senior ada kata-kata terakhir untuk para audiens untuk menyukseskan program vaksinasi ini? Silakan, dokter. Baik, marilah kita bersama-sama menyambut hari yang menggembirakan ini dengan mengikuti program yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Jadi kita ikutin, dan bahkan ini bukan sudah untuk
masyarakat kita saja, tetapi saya rasa sudah berita internasional gitu ya. Mereka menyorotin bahwa kita sudah mulai vaksinasi, kita sudah mulai untuk melakukan pencegahan terhadap infeksi virus COVID ini. Jadi itu yang sudah dilakukan orang seluruh dunia, marilah kita ikutin dan kita beramai-ramai sama-sama menunggu program vaksinasi ini dijalankan. Demikian. Terima kasih banyak Dr. Benyamin Lukito, spesialis penyakit dalam dari Siloam Hospital Lipo Village untuk waktu dan kesempatannya pada malam hari ini. Untuk setiap audiens yang sudah bergabung dengan kita semua pada malam hari ini, saya ingin mengatakan bahwa Siloam Hospitals Group turut mendukung pemerintah untuk menyukseskan vaksinasi COVID-19 secara nasional. Untuk setiap dari kita yang ingin mendaftar, silahkan untuk masuk ke dalam Siloam Hospitals website. Di sana ada formulir untuk mendaftarkan diri dan keluarga untuk mendapatkan vaksinasi COVID-19 ini. Terima kasih banyak untuk setiap waktunya. Terima kasih Dr. Benyamin Lukito. Terima kasih untuk setiap sahabat-sahabat Siloam di seluruh tanah air dan dimanapun kita semua berada. Kiranya Tuhan memberkati dan kiranya kita semua bisa terus terlindung dari bahaya COVID-19 ini. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat untuk semuanya. Tuhan berkati.